Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materialitas, resiko, dan strategi audit. Adapun anggota kelompok 5 yaitu 1. Dianur Isnayani, NPM 20101040115. 2. Sandi Aditya, NPM 20101041106. 3. Lira Fadia Rahma, NPM 20101041111. Materialitas. Pengertian materialitas menurut IAI dalam SPAP-nya didefinisikan sebagai berikut. Besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Jadi materialitas merupakan besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Standar Auditing Seksi 312. Resiko audit atau materialitas dalam pelaksanaan audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam 1. Perencanaan audit. 2. Pengevaluasian akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Selama pelaksanaan audit, tingkat materialitas bisa berubah-ubah karena 1. Kondisi sekelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. 2. Tambahan informasi tentang klien mungkin diperoleh selama pelaksanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat, yaitu 1. Materialitas tingkat laporan keuangan. 2. Materialitas tingkat saldo akun. Materialitas tingkat laporan keuangan. Materialitas tingkat laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan karena pendapat auditor tentang kewajaran adalah mengenai laporan keuangan secara keseluruhan dan tidak sepotong-sepotong. Laporan keuangan mengandung salah saji yang material apabila mengandung keliruan dan ketidakberesan secara individu maupun kolektif sangat penting pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan. Salah saji dapat disebabkan 1. Salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. 2. Penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya. 3. Penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Beberapa tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu 1. Laporan laba rugi yaitu material yang berhubungan dengan total pendapatan, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. 2. Neraca yaitu material yang didasarkan atas total aktiva lancar, modal kerja, serta ekuitas pemegang saham. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun, sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Ada hubungan erat antara tolerable misstatement dengan material pada tingkat laporan keuangan. Akun-akun secara individual tidak material, bila diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Salah saji yang biasanya terdapat pada akun dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Salah saji yang dikenal economic statement adalah salah saji di mana auditor dapat menentukan banyaknya salah saji pada akun. 2. Kemungkinan salah saji likely misstatement dibedakan menjadi 2 yaitu A. Salah saji yang muncul dari perbedaan penilaian antara manajemen serta auditor mengenai saldo suatu akun. B. Proyeksi salah saji berdasarkan uji sampel pada populasi yang dilakukan oleh auditor. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun.
Pengalokasian materialitas laporan keuangan pada akun-akun, baik neraca maupun laporan rugi laba lebih sering didasarkan atas neraca. Alasan yang mendasari hal itu adalah bahwa setiap salah saji pada laporan rugi laba pasti akan mempengaruhi neraca. Di samping itu, akun neraca relatif lebih sedikit daripada akun laporan rugi laba. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu besar relatif akun, yang kedua besar variabel akun, dan yang ketiga pertimbangan profesional. Dalam membuat pengalokasian, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan salah saji dalam akun. Sebagai contoh, salah saji lebih mudah terjadi pada persediaan daripada aktiva tetap. Oleh karena itu, materialitas yang dialokasikan pada akun persediaan akan lebih besar daripada akun aktiva tetap. Auditor juga harus mempertimbangkan biaya untuk memeriksa akun dalam melakukan pengalokasian. Sebagai contoh, biaya untuk melakukan pemeriksaan atas rekening piutang dagang pada umumnya lebih besar daripada biaya pemeriksaan aktiva tetap. Oleh karena itu, materialitas yang dialokasikan pada akun piutang dagang akan lebih besar daripada akun aktiva tetap. Auditor memiliki beberapa hambatan dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca, yaitu pertama, auditor mengekspektasikan beberapa akun memiliki salah saji lebih banyak daripada akun lainnya. Yang kedua, baik overstatement maupun understatement harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, biaya audit relatif memiliki pengaruh pada alokasi. Pertimbangan materialitas oleh auditor. Berdasarkan penelitian empiris, ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas atau materiality judgment. Menurut Charpenter tahun 1992, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor individu auditor. Karakteristik personal mempunyai pengaruh terhadap tingkat keyakinan auditor mengenai keputusan materialitas. Penentuan besarnya materialitas juga dipengaruhi oleh pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Informasi non-keuangan yang bersifat kontekstual dapat pula digunakan oleh auditor praktisi dalam penentuan materialitas. Faktor kontekstual tersebut antara lain faktor jenis industri perusahaan auditor dan kondisinya. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh suatu akun terhadap laba bersih merupakan faktor terpenting dalam menentukan besarnya tingkat materialitas audit. Dan yang terakhir adalah faktor kondisi kantor akuntan publik. Penentuan tingkat materialitas audit dipengaruhi oleh struktur dari kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan audit. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadarinya tidak memodifikasi sebagaimana mestinya pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Audit Risks and Materiality in Conduction and Audit atau SAS nomor 47 dan 82 AU 312.02 mendefinisikan risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit yang mau diterima auditor mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginannya mengekspresikan pendapat yang tepat. Sebagai contoh, keinginan kepastian ketepatan pendapat adalah 90%, maka risiko auditnya adalah 100% dikurangi 90%, yaitu sama dengan 10%. Tingkat risiko audit juga dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif seperti rendah, sedang, atau tinggi. Tingkat risiko audit yang dianggap standar adalah 5%, dan tingkat risiko audit tidak pernah, akan tidak ada, atau 0. Standar Auditing Seksi 2,
Mengenai resiko audit dan materialitas dalam pelaksanaan audit, mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan risiko audit dalam A. Perencanaan audit dan perancangan program audit. B. Mengevaluasikan akhir apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus mempertimbangkan risiko audit untuk merencanakan audit dan merancang prosedur audit. Dengan mempertimbangkan risiko audit, auditor dapat merancang prosedur audit secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, semakin kecil risiko audit, semakin banyak dan semakin intensif prosedur audit yang harus diterapkan. Dengan demikian, prosedur audit dapat digunakan untuk menghimpun bukti audit kompeten yang cukup. Tipe-tipe risiko audit. Menurut Taylor dan Glaser, tipe risiko audit pada dasarnya ada dua. Yang pertama yaitu risiko tipe 1. Adanya risiko bahwa suatu saldo akun mengandung kesalahan yang jika digabungkan dengan kesalahan-kesalahan pada saldo akun yang lain, dapat mengakibatkan laporan keuangan salah saji secara material. Hal ini diakibatkan oleh adanya kesalahan yang dilakukan oleh pegawai klien dalam memproses suatu transaksi akuntansi. Contohnya sebagai berikut. Karena kesalahan klien dalam memposting mengakibatkan kesalahan sebesar 600.000 dalam piutang dagang. Kesalahan tersebut tidak material, namun ketika digabung dengan kesalahan dalam akun yang lain, jumlah kesalahan tersebut menjadi 2.500.000. Jika ternyata penghasilan bersih perusahaan hanya sebesar 25 juta, maka laporan keuangan menjadi salah saji secara material. Risiko tipe 1 ini terdiri atas risiko bawaan dan risiko pengendalian. Kedua risiko ini tidak dapat dikendalikan oleh auditor, tetapi dapat dinilai. Yang kedua yaitu risiko tipe 2. Adanya risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan seperti dalam risiko tipe 1. Contohnya yaitu auditor memilih sampel yang kecil dari piutang dagang untuk konfirmasi. Ternyata dari sampel tersebut tidak mengandung akun yang salah. Auditor percaya bahwa piutang dagang tersebut telah disajikan secara wajar, walaupun sebenarnya tidak. Risiko ini merupakan risiko deteksi, risiko yang harus dapat dikendalikan oleh auditor. Komponen risiko audit. Komponen risiko audit umumnya terbagi atas 3, yaitu risiko bawaan atau inherent risk, risiko pengendalian atau control risk, dan risiko deteksi atau detection risk. Risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko bawaan selalu ada dan tidak akan pernah mencapai angka 0. Risiko bawaan tidak dapat diubah oleh penerapan prosedur audit yang paling baik sekalipun. Meskipun demikian, apabila auditor berkesimpulan bahwa usaha untuk mengevaluasi risiko bawaan tidak sebanding dengan pengurangan prosedur audit, maka auditor harus menetapkan risiko bawaan pada tingkat maksimum pada saat merancang prosedur audit. Risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktu oleh berbagai kebijakan dan prosedur pengendalian intern perusahaan. Risiko pengendalian tidak dapat mencapai angka 0 karena pengendalian intern tidak akan dapat menghasilkan keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi maupun dicegah. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Risiko pengendalian umumnya terbagi menjadi 2 macam,
Yang pertama yaitu actual level of control risk dan yang kedua yaitu assets level of control risk. Yang ketiga, risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko ketika auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material dan terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Hal ini disebabkan karena risiko deteksi merupakan fungsi dari efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi dapat ditekan atau diturunkan oleh auditor dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, dan penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian mutu. Risiko deteksi dapat terbagi menjadi dua jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko review analis. Risiko review analis adalah risiko yang timbul karena prosedur review analis tidak dapat mendeteksi kesalahan yang material. Dan yang kedua yaitu risiko tes substantif. Risiko tes substantif adalah risiko kesalahan material tidak dapat dideteksi melalui penggunaan prosedur tes substantif. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antar komponen risiko audit. Hubungan antar komponen risiko audit dapat dirumuskan dalam suatu model yaitu sebagai berikut. AR sama dengan IR kali CR kali DR, di mana AR yaitu risiko audit, IR risiko bawaan, CR risiko pengendalian, dan DR yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko yang dapat dikendalikan oleh auditor. Oleh karena itu, sudut pandang model tersebut akan dialihkan menjadi risiko deteksi, yaitu DR yang diperoleh dari AR yang dibagi dengan hasil kali dari IR kali CR. Hubungan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan dengan komponen risiko. Semakin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian atau confidence level, maka semakin kecil atau rendah risiko audit. Padahal komponen risiko audit ada 3. Dari ketiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi. Dengan demikian, hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dan tingkat risiko audit keseluruhan. Matriks komponen risiko. Kell dan Boyton menghubungkan antar komponen risiko ke dalam suatu matriks. Menurut mereka, beberapa auditor yang menyatakan risiko secara kualitatif menggunakan matriks tersebut di dalam menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk mencapai tingkat risiko audit tertentu. Berikut ini merupakan contoh dari matriks komponen risiko yang dikemukakan oleh Kell Boyton. Dalam matriks tersebut menunjukkan konsistensi dari model risiko audit, yakni tingkat risiko deteksi yang dapat diterima berhubungan terbalik dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Selanjutnya, hubungan risiko audit dengan bukti audit. Risiko mempengaruhi judgement yang dilakukan auditor mengenai kecukupan bukti audit. Risiko audit ini mempunyai hubungan terbalik dengan bukti audit. Semakin tinggi risiko audit dan risiko deteksi,
maka semakin sedikit pula bukti audit yang diperlukan. Risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan searah dengan kecukupan bukti audit. Semakin tinggi risiko bawaan maupun risiko pengendalian, maka semakin banyak bukti audit yang harus dihimpun auditor. Kemudian hubungan timbal balik antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Terdapat suatu hubungan timbal balik antara materialitas dan bukti audit, juga antara risiko audit dan bukti audit. Pada gambar di samping ini mengilustrasikan hubungan-hubungan dan juga hubungan timbal balik antara ketiga konsep tersebut, yaitu bukti audit, risiko audit, dan tingkat materialitas. Strategi audit pendahuluan. Strategi audit pendahuluan merupakan suatu judgement pendahuluan mengenai pendekatan yang akan dipakai dalam melaksanakan audit. Dalam strategi audit pendahuluan ini terdapat dua strategi, yaitu yang pertama primarily substantive approach. Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi sebagai berikut, yaitu 1. Pengendalian yang terkait dengan suatu asersi yang tidak efektif. Oleh karena itu, salah saji tidak akan dapat dicegah atau dideteksi oleh struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, biaya untuk melaksanakan, yaitu yang pertama, prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, test of control untuk mendukung lower assessed level of control risk, melebihi biasanakan tes substantif yang lebih ekstensif. Yang kedua, lower assessed level of control risk approach. Auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Hal ini bukan berarti auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif. Auditor tetap melakukan pengujian substantif meskipun tidak ekstensif pada primarily substantive approach. Strategi ini digunakan apabila auditor atas dasar pengalaman maupun tahap perencanaan sebelumnya menemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian yang terkait dengan suatu asersi dirancang dengan baik dan sangat efektif. Struktur pengendalian klien yang sangat efektif tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya salah saji. Oleh karena itu, auditor harus menguji apakah struktur pengendalian intern klien benar-benar efektif dalam mendeteksi salah saji. Yang kedua, biaya untuk melaksanakan terdiri dari yang pertama, prosedur tambahan untuk menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern. Yang kedua, test of control untuk mendukung lower assessed level of control risk lebih rendah daripada biaya untuk melaksanakan tes substantif yang lebih ekstensif. Yang ketiga, akun yang diperiksa adalah akun yang dipengaruhi transaksi rutin dan volumenya tinggi. Selanjutnya, fraud atau kecurangan. Menurut ACFE, kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara lihai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan, atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lainnya.
AICPA dan IAI tidak membedakan secara jelas apakah kecurangan tersebut merupakan kesalahan yang berakibat salah saji material atau tidak. Yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mendasari alasan kecurangan atau fraud ini, yaitu tindakan yang didasari dari salah saji material. Apabila disengaja, berarti termasuk ke dalam fraud, tetapi jika tidak disengaja, berarti termasuk ke dalam error atau kesalahan. Menurut SAS nomor 82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit mengungkapkan setidaknya terdapat dua macam fraud, yaitu yang pertama fraudulent financial reporting, dan yang kedua adalah misappropriation of asset. Tanggung jawab auditor atas fraud. Fraud dalam perusahaan sebenarnya merupakan tanggung jawab manajemen untuk mencegah dan menghalangi terjadinya dengan menyusun suatu lingkungan pengendalian yang positif dan aktivitas pengendalian yang memadai. Namun, sesuai dengan harapan masyarakat akan peran auditor dan juga kemungkinan manajemen melakukan kecurangan untuk kepentingan pribadinya, maka auditor mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan. Namun, tanggung jawab ini sebenarnya masih terbatas dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara audit laporan keuangan dan fraud audit. Penugasan audit laporan keuangan ini bertujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Sedangkan fraud audit dilakukan dalam penugasan terpisah dari audit atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan GAAP. Dalam fraud audit seringkali telah terdapat dugaan terjadinya kecurangan atau suatu kecurangan memang telah ditemukan. Akuntan diberi tugas untuk mengumpulkan bukti atau untuk bertindak sebagai saksi ahli dalam kaitannya dengan proses peradilan atas kecurangan tersebut. Auditor tidaklah diminta memberikan opini mengenai laporan keuangan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.